yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, saya bersyukur sekali boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Dan sekali lagi Bapak Saudara, kalau datang ke Kutai Barat ini, bulan-bulan ini, bersyukurnya itu apa? Bersyukurnya itu sepanjang jalan itu Bapak Saudara, menikmati perjalanan yang naik turun Bapak Saudara, yang bersuka cita. Sekali kita buka kaca, itu aroma durian itu luar biasa. Bahkan sampai kita ibadah pun itu tercium manis Bapak Saudara. Maksud saya yang mau saya seberangkan itu Bapak Saudara, kita harus bersyukur kalau Kutai Barat ini punya buah yang sangat khas. Bapak Saudara. Itu anugerah Tuhan Bapak Saudara ya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Saudara ya. Itu, saya bersyukur sekali datang makan durian. Malam makan durian, siang makan durian, enggak tahu sebentar lagi paling makan durian lagi Bapak Saudara. Ya, itu kemurahan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita santai saja. Saya hanya menyampaikan pesan Natal Bapak Saudara. Kenapa? Karena sudah bulan Januari. Sudah bulan Januari ini, saya percaya Bapak Saudara sudah dengar selama bulan Desember sampai awal Januari tentang tema Natal ini Bapak Saudara ya. Jadi saya lebih santai. Jadi tekanan ke saya waktu di telepon, wah saya lebih ringan Bapak Saudara. Tapi saya berdoa. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sedikit berbeda Bapak Saudara. Mungkin ini jarang sekali dilihat dari ayat ini. Perspektif dari penulisnya. Mari sama-sama kita buka saja, kita lihat langsung. Tapi kita baca di Lukas 2, kita baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Mungkin monitor saya lebih dikecilin aja, monitornya supaya enggak feedback. Yang sudah dapat katakan amin. Dikatakan begini Bapak Saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ayat 14, kita bisa baca sama-sama Bapak Saudara. 2, 3, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya membaca ini, bisa dikecilin lagi nggak nih feedback atau turunin sedikit suara mic saya, nggak apa-apa. Cek. Tulisannya yang WL. Cek, ya. Better. Ya. Saya akan mulai dengan ini Bapak Saudara, dengan 2 pertanyaan sederhana. Apa pertanyaan ini? Pertanyaan pertama begini. Mengapa malaikat itu sampai memuji Yesus? Wah, ini pertanyaannya simpel, sederhana. Kenapa malaikat itu sampai memuji Yesus? Siapa Yesus? Waduh, jangan bilang dia bukan Tuhan. Kita sudah selesai dengan itu, ya. Yang begini Bapak Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya lihat, saya bilang, wow, saya percaya hamba-hamba Tuhan di Kutai Barat sudah menyampaikan pesan Natal yang memang harus dibagikan. Bahwa damai sejahtera bagi setiap keluarga, bagi setiap kita.
kita orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin kita mulai melihat ini dari perspektif penulis. Kenapa sampai ada tulisan ini? Kenapa Lukas, ini Lukas di bukunya pertama, saudara. Karena buku keduanya itu kan Kisah Para Rasul gitu. Yang ditujukan kepada Theophilus. Siapa Theophilus? Ada dua arti di sini. Yang pertama itu dikatakan bahwa orang kekasih ilahi atau kekasih Allah. Yang kedua itu memang literally seorang pemimpin di satu daerah. Tapi lebih daripada itu, saudara, yang saya lihat bahwa untuk kita bisa memahami, kita harus lihat dulu timetable-nya. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu ada di tahun 30, penulisan kitab Lukas, Markus, Matius itu ada di tahun 60-an, dan kitab Yohanes itu ada di tahun 90-an. Nah, setiap tulisan itu ditujukan pada dua. Yang pertama itu kepada pembacanya. Siapa pembacanya? Kalau kitab Lukas itu Theophilus. Kalau kitab yang lain itu jemaat mula-mula di kota Roma. Yang mereka teraniaya karena mereka difitnah, karena kebakaran besar pada saat itu oleh Kaisar Nero. Makanya mereka disesah sampai mereka dibunuh, mereka dibantai. Makanya kita belajar kembali ngelihat, oh ternyata ada pesan kepada pembacanya. Pembaca pertama itu orang-orang pertama, yang kedua mereka adalah orang-orang kita ini. Penerima pesan selanjutnya. Nah, apa dari tulisan ini, apa maknanya? Yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kenapa pada akhirnya malaikat itu sampai memuji Yesus, ini bicara ternyata tentang purpose. Sesuatu yang orang-orang itu dianiaya, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan jati diri mereka diajar kembali untuk mereka punya yang namanya purpose, tujuan. Nah, ini yang sering kita lupakan sebagai orang percaya dan maaf, saya mau katakan bahwa orang-orang kita yang kerja di lingkungan sebuah perusahaan, Pastor. Kadang-kadang kita lupa yang namanya itu purpose, tujuan. Sampai hari ini kepada keluarga besar TCM, BEK, GPK, TIS, NPR, boleh ditanya kepada diri sendiri dulu. Tujuan kita ini kerja ngapain? Cari uang? Atau bagaimana? Mau mengembangkan kota kita? Waktu itu orang Kristen mula-mula itu mereka ngalamin aniaya. Di tengah-tengah aniaya itu, penulis kitab Injil yang lain tuh berkata, kamu harus jadi terang dan garam. Nggak gampang, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu seperti tadi yang Bapak bilang. Setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Di tengah-tengah hal seperti itu mereka harus tetap jadi garam dan terang. Mereka nggak jadi orang-orang yang santai. Mereka harus tetap jadi orang yang membuktikan bahwa mereka punya nilai. Makanya waktu saya baca kembali bagaimana orang Kristen mula-mula mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Saya keluar air mata, saya bilang Tuhan terima kasih kalau Tuhan ajarkan kita kembali di tempat ini mengenai tujuan dan harapan kita. Amsal katakan begini, bila tidak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat. Tapi dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan, where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada visi, maka rakyat binasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jawabannya sederhana. Mengapa malaikat sampai memuji Yesus? Karena Yesus lahir punya tujuan. Karena dia lahir, dia punya tujuan. Karena ada yang dikerjakannya bagi kita.
bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya mau lihat lagu, nyanyikan lagu yang pas dengan keadaan orang-orang di Roma itu, Saudara. Jadi lagunya begini, Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Bapak Ibu yang tahu sama-sama nyanyi ya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyi dari awal, Saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bagus, Saudara. Orang-orang Kristen mula-mula itu mereka diajar untuk mereka itu punya tujuan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Justru kesempatan kita itu untuk menunjukkan potensi ilahi dalam kehidupan kita itu di situasi yang tidak menentu. Kolose 3 ayat 23 bilang begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya kita sedang menyatakan potensi ilahi dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini bicara tentang purpose. Bicara tentang purpose, ini bicara tentang nilai tambah. Kalau kita lihat sebentar, kita buka di dalam Efesus. Efesus 4 ayat 28. Ini ayat tentang manusia baru. Tapi kadang-kadang kita hanya baca begitu saja. Orang Kristen itu standarnya itu harus +1. Ngomong kiri kanan dulu, orang Kristen itu standarnya +1. Ya. Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Perhatikan. Sudah dapat, katakan amin. Dikatakan begini, orang yang mencuri, nah, kalau ada orang mencuri berarti dia minus. Standar kehidupannya minus. Janganlah ia mencuri lagi. Nah, tadinya dia mencuri, dia berhenti mencuri, berarti dia ada di 0 kehidupannya. Terus dilanjutkan begini, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu yang namanya +1.
Jadi standarnya orang Kristen itu sebenarnya bukan ada di angka 0, tapi di angka +1. Ada amin? Dengan Bapak Ibu Saudara senyum, itu +1. Coba lihat kiri kanan dulu, +1. Nah, senyum dulu, ya kan? Tenang, saya tidak akan lama Bapak Saudara ya. Tadi di awal saya sudah ngomong, saya sudah selesai. Ini Natal ini saya hanya tinggal menyampaikan pesan Natal. Kita lihat dari perspektif sudut yang lain. Ini bicara purpose. Dan dia katakan lagi ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau tadinya orang berkata kotor itu -1, kalau dia berhenti berkata kotor, dia masih di angka 0. Tapi dikatakan lagi, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu +1. Bapak Ibu Saudara, saya lahir di dalam lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan minyak begitu. Yang saya tahu pasti begitu ya, itu ada waktunya. Papa saya itu salah satu yang mendapat privilege. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara pernah ingat, kalau sering mati lampu, sebagian mati lampu nanti hidup, ya listrik di Kutai Barat itu sering jadi korban begitu ya. Nanti yang di kota itu terang terus, yang di Kutai Barat, Kutai Timur mati terang, mati lagi, terang lagi. Itu tahun-tahun lalu dulu. Mungkin ada sekitar 30 tahun yang lalu. Bapak saya itu satu orang yang dikirim ke luar negeri untuk mengkonversi mesin generator yang tadinya pakai solar itu dipindah pakai gas bumi. Nah, jadi waktu transformasi ilmu itu kembali pulang dari Oklahoma, kembali ke Kalimantan Timur, ngerubah itu. Makanya hari ini kita bisa menikmati itu. Selain pakai batu bara tadi ya, ada tenaga gas bumi. Nah tapi lebih daripada itu, yang saya mau perhatikan, yang saya mau pesan Bapak Saudara, yang saya mau seberangkan kepada Bapak-bapak Ibu semua para karyawan persekutuan dari Melak Diamond Family. Kalau kita nggak punya purpose, kita akan kehilangan momen dalam kehidupan. Saya tinggal besar di lingkungan perusahaan. Saya tahu pasti bagaimana susah payahnya orang kita kerja, orang tua kita kerja, Bapak Ibu Saudara kerja. Saya ada di posisi itu. Setelah 35 tahun Bapak saya bekerja, saya melihat waktu mereka purna tugas, dengar baik ini, pada saat mereka purna tugas, hanya 20% saja. Sekali lagi, hanya 20% saja dari mereka yang memahami tujuan hidupnya. Sisanya itu, Bapak Saudara purna tugas, mereka kembali lagi dari nol. Harusnya mereka menikmati hidupnya, tapi mereka salah investasi lah, salah segala sesuatunya, tidak memanage resiko sedemikian rupa. Kita tahu yang namanya resiko itu tidak bisa dihindari, tapi di-manage. Setiap nanti tanggal 2 bulan 2 cek toko oren. Kita lebih pilih gaya hidup kita Saudara, daripada kita berpikir untuk menaruh sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Saya lihat 80% mereka kembali dari nol. Mereka bekerja di usia tidak produktif lagi. Malam hari ini saya mau seberangkan, ini bicara tentang purpose. Ayat ini, Yesus hadir karena punya tujuan yang jelas. Kita, Bapak Saudara, belajar memahami kembali. Apa yang kita bisa berikan bagi keluarga kita. Jangan sampai, Bapak Saudara, kita jadi orang yang tidak bisa menikmati hasil. Menurut saya orang sukses itu, Bapak Saudara, bukan punya banyaknya uang. Orang sukses itu, dia bisa menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Jangan sampai begitu tua Bapak Saudara, kita sakit stroke.
Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa menikmati, kita jadi beban. Kalau sisa pensiun kita, tabungan kita masih ada. Mari sama-sama kita renungkan malam hari ini. Belum lagi tantangan seperti tadi, ada energi terbarukan, ada yang lain-lain. Saya ingin kita kembali, mengingat kembali, oh kenapa saya ada di tempat ini, kenapa saya bekerja di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu, saya ada di Departemen Youth Nasional di Sinode kami. Kami lagi ada kumpul di Bali. Waktu itu AI belum terlalu berkembang gitu ya. Tapi saya bilang gini, ada 3 ancaman yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang, karena saya lebih kepada youth, ke orang muda, saya ngomong kepada semua leader pada saat itu. Saya bilang ada 3 ancaman. Yang pertama itu AI, Artificial Intelligence. Itu tantangannya besar, saudara. Hari ini kita sudah mulai terasa. Orang nabung ke bank, itu kadang nggak perlu lagi harus lewat teller atau lewat CS. Buka dulu di internetnya, di m-bankingnya, daftar di situ dan segala sesuatu, kemudian ikuti proses yang ada. Cepat sekali. Orang mau setor tunai, tinggal masuk ke ATM, tinggal setor tunai. Nggak perlu ada teller. Jadi salah satu yang terdampak itu karena teknologi AI itu perbankan. Belum lagi apa lagi? Yang lainnya. Ya. Ini jadi tantangan kita. Terus yang kedua, seperti yang kita sudah tahu, ada namanya itu LGBT. Ya, kita tahu pandangan gereja sudah ada, sudah jelas tentang LGBT. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada fenomena yang namanya child free. Wah, ini menarik sekali child free ini. Jadi di beberapa kota besar, mungkin Kubar nggak terlalu terasa, tapi nanti akan ada dampaknya. Karena kan kita akan ada IKN itu ya. Di daerah IKN Balikpapan itu akan ada dalam 20 tahun ke depan akan ada 1,9 juta orang datang di sana. Tapi seluruh Kaltim itu katanya akan ada 7 juta yang masuk. Ya Pak ya, sekitar 7 juta, itu data.id saya lihat. Bayangkan sekali. Jadi fenomena child free ini, beberapa pasangan muda itu nggak mau punya anak. Nah itu yang terjadi dengan Jepang, makanya Jepang membuka banyak pekerjaan di sana. Di beberapa kota besar indeksnya itu sudah di bawah 2. Jadi mereka hanya punya mau anak 0 atau 1 anak aja udah cukup. Gitu. Ini bukan masalah program pemerintah 2 anak cukup, tidak. Ya kan? Makanya kalau kita lihat Korea begitu ya, karena orang-orangnya sudah nggak mau punya anak, mereka bikin film itu Korea tentang cinta gitu ya. Ya kan, Sarang Heo, Opa, ya kan. Semua film Korea siapa yang nggak nonton di sini? Ada yang nggak nonton Korea? Atau besok kerja nonton dulu malamnya, ya kan? Atau sambil kerja sambil nonton? Itu saking fenomena Korea itu. Karena ingin membangun cinta katanya, gitu. Terus India, Bapak Saudara. India itu kenapa kalau filmnya itu buat nari-nari gitu, ketemu pohon sedikit dia putar-putar di tengah pohon itu film India begitu ya. Dari dulu kita nonton, wah, sedih aja nari, senang aja nari, pokoknya ada masalah nari, Bapak Saudara. Mau kelahi nari dulu, Bapak Saudara. Itu film India. Kenapa? Karena sosiologi masyarakatnya terlalu padat. Mereka harus dikasih sesuatu yang merangsang hati mereka. Hari ini India nomor 1 penduduk terbesar di dunia, terbanyak di dunia. India kalah Cina sudah. Yang sedihnya Indonesia. Filmnya azab. Nggak tahu kenapa harus azab. Tapi dari semuanya itu saya ingin menyeberangkan ini, bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ketika hidup kita tanpa tujuan, sebenarnya kita merencanakan hidup kita untuk gagal. Kalau kita tidak merencanakan kehidupan kita, sebenarnya saat itu juga kita sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Karena tekanan, orang itu jadi kreatif.
Karena tekanan orang bisa mengeluarkan semua potensinya. Tapi jangan tunggu ada tekanan. Harusnya itu dari sekarang. Amin. Saya ingat loh saudara, karena situasi kondisi Bapak saudara. Di Samarinda, di sini nggak tahu, saya belum perhatikan. Di Samarinda itu orang karena susahnya Pertalite BBM itu ya, orang harus ngantri-ngantri. Tapi ada satu momen itu saya sampai tarik nafas begitu. Biasanya kalau orang ngantri solar itu pakai penter begitu ya. Di Samarinda itu orang ngetap solar itu pakai Innova Ribbon Bapak saudara. Saya lihat, wah luar biasa ini. Ada perkembangan sekarang di Samarinda. Terus kalau dulu itu kan pasukan Thunder itu kan ada ya, untuk Pertalite itu pasukan Thunder tuh di setiap pom bensin itu pasti ada. Di Samarinda sekarang udah hampir nggak ada. Mereka ganti dari Thunder menjadi Sigra, Bapak Saudara. Baru-baru viral, Sigranya tuh ngisi Pertalite itu sampai 900.000. Waduh, saya sebagai pengguna Sigra tuh rada gimana hati saya. Tapi karena tekanan orang bisa jadi kreatif. Saya nggak tahu dengan kita, begitu kita dapat pressure apa yang kita hasilkan. Firman Tuhan yang keluar yang pernah kita baca atau sering kita baca. Ataukah yang lain membuat kita kehilangan fokus kita untuk sebuah visi ke depan. Hari-hari ini Bapak Saudara, ada fenomena kalau dulu ada kita dengar istilah FOMO, ya kan? Fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Wah, kalau orang pakai HP baru yang pokoknya kita harus beli juga. Nah, ini fenomena yang ada. Nah, tapi yang lebih parah sekarang ada yang namanya FOPO, FOPO. Fear of people opinion. Nah, kita menjadi seperti yang orang inginkan, Pak. Takut kalau kita ini nggak dihargai. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kita beli kulkas, tetangga yang kedinginan. Kita beli AC, tetangga yang garuk-garuk di luar kepalanya. Kita beli mobil baru, tetangga yang bikin garasinya. Tapi itu fenomena yang terjadi. Yang saya mau seberangkan sekali Bapak Saudara, ingat ini pesannya. Jangan kehilangan tujuan, fokus kepada tujuan Bapak Ibu Saudara. Jangan kehilangan purpose. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita andalkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam keseharian, dalam pelayanan. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan sehari-hari, Bapak Ibu sedang memuliakan nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan di perusahaan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara sedang memberikan sebuah harapan buat orang-orang di luar sana. Cara kita berpikir itu bukan kepada kita lagi. Kita belajar melihat keluar dan kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Banyak orang di luar sana ingin posisi Bapak Ibu Saudara. Maka bersyukurlah, kerjalah sedemikian rupa baiknya. Saya percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Pertanyaan yang kedua Bapak Saudara, terakhir. Kenapa pada akhirnya kita melihat di sana ada pujian? Kenapa para malaikat memuji kelahiran Yesus? Jawabannya sederhana. Karena Yesus datang membawa kabar sukacita. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Apa kabar itu? Apa namanya? Apa yang dimaksud dengan kabar sukacita itu? Dia disebut Immanuel. Allah menyertai kita.
So, Bapak Ibu Saudara, masalah utama kita dalam ketakutan, dalam kehidupan ini adalah ketakutan. Kenapa kita takut? Karena ada yang namanya greedy dalam hati kita. Kenapa kita nggak bisa maksimal dalam kehidupan kita? Karena ada perasaan greedy, ketamakan, kerakusan. Takut nggak bisa memulai segala sesuatu dalam hidup, makanya kita korupsi. Takut kita, posisi kita digantikan orang lain, makanya kita hantam sini sana. Saya mau beritahu Bapak Saudara, ketakutan itu bahasanya musuh kita. Waktu kita hidup dalam ketakutan, sebenarnya musuh itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Kita belajar dari Yosafat. Waktu Yosafat itu diserang Bapak Saudara, pasukan besar serang. Yang Yosafat lakukan, dia bawa semuanya tuh, rakyatnya tuh, mari kita berdoa, berpuasa. Sederhana saja. Mengelola semua ketakutan itu untuk dibawa kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita takut gagal, kita takut mungkin ada pengurangan karyawan. Kita takut ngalamin banyak hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Kita takut mungkin apa yang kita kerjakan ini tidak bisa menghasilkan yang baik. Kita takut mungkin kita sudah capek-capek kerja untuk anak istri, tapi anak-anak kita mungkin berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Ketakutan itu bisa muncul kapan saja. Tapi saya mau katakan, ketakutan itu bahasanya musuh kita, bahasanya iblis. Begitu kita takut, sebenarnya iblis sudah menguasai pikiran kita. Yesus lahir ke dunia, dia Immanuel, dia menyertai kita, dia menebus kita. Karena kita berharga. Makanya Bapak Saudara, bersyukur kalau kita ini ngalamin proses. Saya tutup dengan ini. Bersyukur kalau kita hari ini ngalamin proses. Proses itu kan saya pernah sampaikan di khotbah saya di beberapa waktu di Samarinda. Kita ini kan seperti emas dikatakan, Saudara. Emas itu kalau mau diproses semakin murni itu kan dibakar. Enggak ada jalan lain, enggak ada pilihan lain, dibakar. Mungkin bentuknya enggak indah, harus dibakar. Untuk apa? Untuk mengembalikan nilainya. Sekalipun emas itu dibuang di tempat sampah. Rasanya nggak mungkin, tapi itu tetap emas. Orang Kristen itu harusnya seperti itu. Jadi jangan pernah menilai diri kita ini nggak bisa apa-apa. Oh, kita dari daerah, kita bagaimana. Saya berdoa, Saudara. Dari tempat ini akan muncul pemimpin bangsa ini. Amin, kencang ya, kencang. Enggak ada yang mustahil. Saya percaya dari tempat ini, dari Kutai Barat pasti akan ada orang-orang yang akan memberi warna buat bangsa ini. Amin. Mari kita bangun itu semua. Kita punya tanggung jawab yang sama. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Saudara, mari sama-sama kita berdoa, ambil waktu mungkin 1-2 menit. Kita berdoa buat tempat di mana kita dipercayakan bekerja. Ada begitu banyak fluktuatif yang ada hari ini situasinya. Mau engkau hamba Tuhan, apapun itu profesimu, Bapak Saudara, doakan. Doakan. Hari-hari ini kita butuh lebih banyak doa, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara berdoa. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Sambil musik dinyanyikan, kita terus berdoa. Kita ambil waktu 1-2 menit ini kita berdoa. Sungguh-sungguh kita berdoa. Jangan buang momen ini, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Saudara, doakan. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kasih setiamu Tuhan tercurah penuh hari ini bagi setiap umatmu yang hadir. Kau berdoa buat pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan Kau campur tangan. Berikan mereka terus kekuatan, hikmat untuk mereka bisa menyelesaikan semua pertandingan ini dalam kehidupan mereka. Apapun tantangannya, hamba berdoa kiranya penyertaan-Mu Tuhan menyertai. Penyertaan-Mu Tuhan menyertai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bapak Saudara, saya diingatkan untuk menyampaikan ini. Begitu pentingnya untuk kita berdoa dan mendengar kembali, merenungkan kembali tujuan hidup kita. Saya jadi ingat antara Abraham dan Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Lot itu keponakannya Abraham. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Lot itu, Abraham memberikan sebuah privilege kepada Lot. Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Yang luar biasanya dari Abraham, ini yang membedakannya. Abraham, dia mendengar janji Tuhan. Begitu Abraham mendengar, dia pegang janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan, kemudian dia kerjakan tanah yang diberikan kepadanya. Jangan jadi seperti Lot. Lot hanya melihat dari apa yang dia lihat. Waktu dia pilih tanah yang dia inginkan,
ternyata memang kelihatannya indah, kelihatannya baik, tapi ternyata di sana adalah Sodom dan Gomora. Berbeda dari apa yang Abraham lakukan. Orang yang mendengar, orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, orang yang hidupnya merenungkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, cara melihatnya berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar melihat seperti Abraham melihat. Karena sebelumnya dia mendengar janji Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau